Menegak luruskan apapun kepadanya, Jokowi mampu. Apalagi cuma menegakkan benang basah. Jokowi berkuasa mengubah apapun. Jangankan cuma peraturan pemerintah. Apakah perubahan frasa dalam aturan usia capres-cawapres juga karena Jokowi? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata juga nyata. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper usahakan beda-beda sedikit. Apakah Jokowi sakti hingga ia dapat menegakkan benang basah? Tentu. Kalau tidak sakti, tentu tidak bisa jadi presiden. Bahkan seperti pertanyaan di teaser pembukaan, apakah Jokowi juga bisa membuat aturan mengubah usia capres-cawapres? Para penguasa, apalagi yang tiran, otoriter, tentu bisa punya kekuatan telepati. Memerintah atau tidak, Jokowi bisa menggerakkan oportunisme ataupun penjilatan. Secara tidak langsung, iya. Apalagi cuma sekedar menyalakan sein kanan belok kiri, juga apalagi cuma membelokkan apa-apa yang pernah diucapkannya dulu dan kini. Ada banyak saksi dari teman-temannya sendiri yang dulu menjadikannya orang-orang kredibel yang bisa dipercaya kesaksiannya, dan kita bisa dengan gampang mengetahui karena ini bukan zamannya Soeharto atau Orde Baru. Ini zaman medsos, di mana partai politik dan penguasa kalah peran dalam memberi ruang kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Akselerasi demokrasi atau percepatan demokrasi di Indonesia tidak karena kerja politikus, melainkan karena teknologi informasi dan komunikasi yang dikreasi para kreator seperti Mark Zuckerberg, Jack Dorsey dan kawan-kawan, Kevin Systrom, Chad Hurley dan kawan-kawan, Steve Jobs, Bill Gates, Chris Bogan dan kawan-kawan, atau Zhang Ziming yang menciptakan TikTok secara luar biasa, dan orang-orang sejenis itu yang mengembangkan dunia internet serta teknologi digital yang memungkinkan kita mengakses apa saja dan bisa berbicara kemana saja. Dengan apa yang mereka kreasi, kita bisa mengakses dan mengaksep apapun. Kita bisa mendengar pernyataan Andrinov Caniago yang tahun 2010 mengenalkan kepada Jokowi bagaimana perhitungan dari wali kota menjadi gubernur dan kemudian bisa menjadi presiden. Kita juga bisa mendengar cerita FX Rudiatmo tentang bagaimana Jokowi minta kepadanya agar Gibran Rakabuming Raka bisa maju menjadi wali kota Solo, meski dari PDIP waktu itu sudah menetapkan calon wali kota Solo. Hingga kemudian keputusan harus diubah, Megawati harus memberi karpet merah anak sulung Jokowi itu. Kita juga bisa mendengar apa yang dikatakan Jokowi kepada Eri Riana Harja Pamekas sebagai gimmick belaka soal tidak akan memajukan Gibran sebagai cawapres sekalipun putusan MK memungkinkannya. Demikian juga kita bisa tahu soal Jokowi dari kesaksian Denny Siregar, Yunarto Wijaya, dan sebagian yang pernah mendengar pernyataan Jokowi langsung dan kini berseberangan. Kalau orang dekat dan yang tetap tegak lurus dengan Jokowi, tentu yang kita dengar adalah berbagai pembelaan dan pemujaan. Itu lumrah saja. Apakah approval rating Jokowi tetap tertinggi di dunia? Kita tunggu polling ulang dari Gallup.
Atau yang paling pasti, kita tunggu survei atau polling paling final untuk itu pada 14 Februari 2024 kelak. Sekiranya sistem one man one vote tidak direkayasa dengan cara apapun. Siapapun politikus yang ngomong akan memenangi pilpres satu putaran, bahkan seperti diucapkan Fahri Hamzah bahwa proses pilpres sudah selesai dengan kemenangan kubu Jokowi, tentu menunjukkan kesombongan dan kebohongan tidak terperi. Merunut syarat dan ketentuan kemenangan satu putaran dengan elektabilitas paslon yang ada, hanya dua penyebabnya. Kalau bukan keajaiban, pasti kecurangan yang brutal. Mereka menganggap 204.807.222 pemilik hak suara pemilu 2024 hanya sebagai angka mati dan bukannya nilai hidup. Dan itu adalah pembodohan politik. Jokowi bisa menegak luruskan benang basah, tapi saya kira dia bermasalah dalam menegak luruskan kata dan perbuatan, semulia apapun niatnya.